Bang, ada pertanyaan, bolehkah menggunakan 4 mazhab sekaligus? Ini pertanyaan bagus ya. Tapi sebelum saya jawab, ini buat teman-teman tolong di subscribe dulu, di follow dulu, di share dulu ya. Mudah-mudahan jadi pahala jariah buat kita semua ya. Nah, ada pertanyaan, apakah boleh menggunakan 4 mazhab sekaligus? Nah, jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh, tapi di sini ada keringanan ya. Kita boleh berpindah mazhab, tapi tanpa mempermainkan mazhab ya. Karena alasan tertentu. Nah sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, kita harus paham dulu apa yang disebut dengan mazhab. Mazhab itu secara bahasa atau etimologi, itu singkatan dari mazhab ilaihi yang artinya tuh apa yang kita cenderungi, apa yang kita ambil, apa yang kita jalani, dan yang satu lagi artinya yang menjadi tempat tujuan. Itu secara bahasa atau secara etimologi. Nah, secara istilah atau terminologi, mazhab itu artinya adalah pokok pikiran atau manhaj atau hasil ijtihad para ulama ya. Nah, jadi dari eh, kedua arti tadi secara bahasa dan secara istilah, insya Allah teman-teman bisa menyimpulkan ya. Nah, di Indonesia ini itu terkenal dengan 4 mazhab ya. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hanbali. Nah, kita belajar sedikit tentang kapan beliau-beliau ini lahir dan kapan beliau-beliau ini wafat. Yang pertama, mazhab Hanafi itu Imam Abu Hanifah. Nah, mazhab Hanafi ini disadarkan kepada Imam Abu Hanifah. Beliau ini lahir di Kufah, Irak ya. Itu sekitar tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Dan beliau wafat tahun 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Yang kedua kita kenal dengan namanya mazhab Maliki atau Malikiyah. Ini disandarkan kepada Imam Malik ya. Imam Malik ini beliau lahir di Madinah sekitar tahun 93 Hijriah, wafat tahun 700 lahir tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi, dan beliau wafat juga di Madinah tahun 179 Hijriah atau sekitar tahun 795 Masehi. Yang ketiga ada mazhab Syafi'iyah. Nah, mazhab Syafi'iyah ini itu biasa dipakai oleh organisasi NU ya atau Nahdlatul Ulama. Nah, mazhab Syafi'iyah ini disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i bin Idris ya, mazhab Syafi'iyah. Beliau ini lahir di Gaza. Gaza itu bumi Kanaan ya, dulu disebutnya bumi Kanaan. Sekarang orang-orang kenal dengan nama Palestina. Beliau lahir tahun 190 Hijriah atau 767 Masehi, dan beliau ini wafat di Fusat ya. Wafat di Fusat Mesir tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Nah, mazhab Syafi'iyah ini sering digunakan oleh NU ya. Nah, yang keempat kita kenal dengan yang namanya mazhab Hanbali atau di Indonesia ini biasa dikenal dengan namanya mazhab Hambali ya. Nah, mazhab Hambali ini biasanya dipakai oleh rekan-rekan kita atau saudara kita di Persis, Persatuan Islam. Ini disadarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir di Meri, Turkmenistan sekitar tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Nah, beliau ini wafat tahun 240 Hijriah atau 855 Masehi.
Nah, adapun saudara kita itu yang berorganisasi Muhammadiyah, setahu saya rekan-rekan kita ini tidak bermazhab ya, tidak menggunakan mazhab, tetapi mereka memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan kajian dalil yang sahih. Nah, kalau kembali kepada penjelasan tadi di belakang tuh, yang namanya mazhab itu adalah secara bahasa itu apa yang kita cenderungi. Terus secara terminologi atau istilah tuh pokok pikir. Jadi pikiran-pikiran yang disandarkan kepada tokoh-tokoh yang tadi, tokoh-tokoh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali ya. Nah, ini biasanya dijadikan sandaran hukum oleh masyarakat sekitar, dijadikan sandaran hukum oleh murid-muridnya, sampai akhirnya terjadi mazhab. Adapun orang-orang yang mengamalkan 4 mazhab, ini dikatakan dengan yang namanya muttabi, atau biasa dikenal dengan nama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, mereka ini tidak berpindah-pindah mazhab, tetapi mereka berpindah mazhab itu karena urusan tertentu, karena satu hal kepentingan ya yang mengharuskan kita berpindah mazhab gitu. Tetapi mereka punya pengetahuan tentang keempat mazhab tadi, disebut mutabi. Adapun yang tidak punya pengetahuan tentang keempat mazhab tadi, itu dikatakan muqallid. Jadi ikut tanpa tahu mazhab, dikatakan muqallid. Saya kasih contoh gini. Taruh, ketika orang Islam itu melaksanakan ibadah haji di Arabia, ketika tawaf itu mengelilingi Ka'bah, itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Mungkin akan terjadi sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita nih yang bermazhab Syafi'iyah atau yang bermazhab Syafi'iyah pada umumnya NU ya, harus berpindah mazhab terlebih dahulu. Pindahnya ke mana? Pindah ke mazhab Hanafi yang ketika bersentuhan tidak batal. Karena gini, bersentuhan kulit itu dalam 4 pandangan mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi itu tidak membatalkan. Yang kedua, mazhab Maliki sama mazhab Hanbali ini batal, tapi bersyarat ya. Bersyaratnya apa? Ketika bersentuhan kulit muncul syahwat, baru membatalkan. Tapi ketika bersentuhan tidak muncul syahwat, itu tidak batal. Nah, kalau yang keempat, yang ketiga ya, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'iyah, itu batal mutlak. Nah, oleh karenanya, untuk kasus-kasus tertentu seperti tadi saya katakan, ketika tawaf, itu kan mau tidak mau bersentuhan kulit ya. Nah, oleh karenanya, kita boleh berpindah mazhab dari Syafi'iyah, kita pindah ke mazhab Hanafiyah. Yang bermula kita bersentuhan kulit itu batal, ketika pindah ke Hanafi, kita tidak batal ketika bersentuhan kulit dengan lain jenis atau lawan jenis. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Buat teman-teman yang kurang puas, bisa komen di kolom komentar. Jazakallah khairul jaza. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab.